Sanggupkah untuk menghentikan Prabowo Gibran menang dalam Pilpres 2024? Ya, saat ini 10 Februari adalah kampanye terakhir. Dan ini merupakan hari-hari yang begitu menegangkan sebelum hari pemilu 2024. Tanggal 11 sampai 13 adalah hari tenang. Tetapi ini sebenarnya bukan hari tenang, tapi hari menegangkan, terutama bagi para kandidat atau capres. Tapi yang sudah pasti Pak Prabowo Gibran barangkali sudah sedikit lega karena di survei manapun pasti akan bisa lolos ke putaran kedua, itu kalau 2 putaran. Tetapi ini sudah nyaris atau diambang untuk menang 1 putaran. Bahkan angka survei itu sudah menunjukkan 50% lebih. Bahkan ada yang memberikan angka 56%. Paling bawah 51, sekian persen. Artinya pemilihan presiden 2024 hanya berlangsung 1 putaran. Dan tentu yang masih cemas, masih deg-degan, bahkan ketakutan luar biasa memang ada di kubu 03. Karena saat ini posisinya paling buncit, nomor 3. Sedangkan Anies Baswedan kemungkinan besar akan lolos ke putaran kedua karena posisinya di runner up. Tetapi kalau itu berlangsung 2 putaran, kalau 1 putaran ya sudah selesai. Permainan sudah selesai. Dan luar biasa memang saat ini opini, narasi bagaimana bisa menghentikan laju kemenangan dari Prabowo Gibran. Mulai dari gerakan kampus, mobilisasi politik di ranah universitas, guru-guru besar, mahasiswa. Coba kita akan lihat seperti apa penggelindingan isu ini, apakah bisa membesar. Dan bagaimana memang mereka akan terus menyerang kejelekan-kejelekan dari Prabowo dengan masa lalunya. Kemudian juga Pak Jokowi dengan KKN-nya, dengan nepotismenya. Termasuk juga Gibran, anak kemarin sore, anak ingusan, belimbing sayur. Itu akan terus dinarasikan bagaimana bahwa memang Prabowo Gibran tak layak untuk memimpin negeri ini. Tetapi sekali lagi upaya-upaya itu akan mentah semuanya manakala rakyat sudah bicara dengan rasa dan hati. Itulah yang mungkin mereka tidak perkirakan. Karena apa? Ketika memilih calon pemimpin bukan hanya semata-mata kita bicara tentang logika, tentang retorika, tentang berpikir rasional. Tapi masyarakat pemilih itu lebih memilih bagaimana figur, bagaimana ketokohan, bagaimana performa, bagaimana track record. Itu juga mencerminkan bagaimana suara rasa, suara hati. Dan tidak semuanya pemilih di Indonesia itu adalah pemilih rasional, tetapi lebih banyak emosional. Maka kemarin kita lihat di debat capres kelima, bagaimana Anies Baswedan yang semula begitu garang menyerang terutama kepada Pak Prabowo, pada debat kemarin terlihat kalem, bahkan berkali-kali justru sangat menghargai Pak Prabowo, sependapat, setuju dengan pendapat Pak Prabowo. Itu langka dari sosok Anies. Meskipun itu hanya ditampilkan ketika debat, ketika tampil di TV, ketika itu acara formal resmi debat capres dari KPU. Tetapi sebenarnya di lapangan itu Pak Anies dan jubir-jubirnya, tim suksesnya tetap garang, tetap galak kepada Pak Prabowo. Jadi ini memang strategi politik saja, strategi penggiringan opini saja. Anies mencoba untuk tadi menyentuh rasa dan emosi dari pemilih atau masyarakat. Karena kalau terus galak dan menyerang, ini akan mempengaruhi elektabilitasnya semakin merosot. Dan ini berbeda dengan Pak Ganjar karena mungkin sudah kepanikan tingkat dewa bahwa memang Ganjar sulit untuk bisa menang. Sulit sekali untuk bisa menang. Angka surveinya semakin turun, semakin turun, semakin turun. Dan parahnya ini didukung oleh blunder-blunder yang mereka lakukan.
Seperti Ganjar terus menyerang Pak Jokowi, terus menyerang Pak Prabowo. Seperti Ibu Megawati juga terus galak dan menyerang. Bahkan polisi, TNI, ASN semua disalahkan. Apakah Ibu Mega tidak melihat selama ini yang mengawal kampanye-kampanye Ganjar itu polisi, itu tentara yang memberikan jalan, memperlancar kampanye-kampanye mereka? Apakah mereka nggak dihargai, terus disudutkan, terus disalahkan, tidak netral, menggunakan kekuasaan, kesewenang-wenangan? Nah, itu menjadi blunder, termasuk juga baru-baru ini. Sekelas komedian Cak Lontong pun juga bikin blunder dengan mengata-ngatai salah satu pendukung ketika kampanye akbar di Banyuwangi. Hei Candeso! Bahkan sambil melotot, marah, emosi karena ternyata di kampanye tersebut ya suara Prabowo luar biasa di situ. Memang keberanian luar biasa bagi masa Prabowo yang berani datang di kampanye Ganjar Pranowo. Itu luar biasa. Ya saya kira kalau itu bayaran, kalau itu memang terencana, ya bayangkan coba di lautan manusia semuanya pendukung 03, tiba-tiba ada yang menyuarakan 02. Pastilah ini akan jadi bulan-bulanan. Tetapi ini kayak banyak sekali masa yang menyerukan 02. Artinya di Jawa ini suara PDIP itu semakin sulit untuk bisa bersaing. Bahkan di Jawa Tengah. Maka tak heran di kampanye terakhir Ganjar Pranowo mengambil posisi di Jawa Tengah, terutama Solo, sebagai basisnya PDIP, juga sebagai tempat tinggalnya Gibran, tempat tinggalnya Pak Jokowi. Barangkali ini menjadi klaim terakhir bahwa Solo, Jawa Tengah masih merah, masih menjadi basis pendukung utama dari kemenangan Ganjar Pranowo. Harapannya begitu. Tetapi coba kita lihat hari ini nanti, kampanye terakhir di 10 Februari 2024. Jadi menurut saya di hari-hari terakhir ini, menjelang pencoblosan 14 Februari 2024, para capres, para kandidat, para jubir tim sukses harus bisa tenang meskipun juga ada was-was, ada kepanikan luar biasa. Kalau masih berstatement terus bikin blunder, maka ini akan sangat fatal untuk keterpilihannya. Maka siapa yang bisa lebih tenang, tidak emosional, tidak selalu menyalahkan kubu lain, menyerang kubu lain, bisa menjaga rasa, sikap, hati, tingkah laku, itulah yang akan mencuri perhatian masyarakat. Maka yang bisa dilakukan di hari-hari tenang ini menjelang pencoblosan, maka para kandidat ini bagaimana bisa menampilkan sosok atau figur yang memang mencerminkan sebagai pemimpin sejati, sebagai sosok negarawan yang selalu bijak dan berhati-hati dalam berkata-kata, bersikap, bertindak, karena ini akan benar-benar disorot oleh masyarakat. Nah, terakhir, apakah prediksi Pak Jokowi bahwa ini saatnya Prabowo untuk memimpin itu terbukti? Ya, kita lihat 14 Februari 2024. Yang pasti satu putaran itu adalah keniscayaan, 2 putaran pun Prabowo sudah pasti lolos. Tinggal nanti akan menghadapi siapa? Yang mungkin dipastikan adalah Anies sebagai penantang Prabowo di putaran kedua. Ya, nanti kita lihat saja. Yang pasti di tangan rakyatlah pemimpin Indonesia akan ditentukan. Kalau memang masyarakat tidak suka kepada calon A, calon B, calon C, maka tidak akan dipilih. Tetapi kalau sudah cinta, kalau sudah suka, maka apapun perlawanan, apapun penggiringan opini, apapun gerakan-gerakan yang akan menolak atau melawan, ya rakyat akan tetap memilih calon yang sudah disukai dan dicintai. Itu rumusnya.